Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, kenalin ya anak-anak, nama saya Dedi Nanaris, dan kali ini saya akan mengajarkan tentang mekanika teknik. Nah, yang itu, oh ya, sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, mangga buat ketua kelas pimpin doa. Fajar. Baik, sebelum mulai kelas hari ini, agar kita dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Ya, sebelumnya Bapak bakal absensi dulu ya. Faik Isan, Hadir Pak. Talita Marcella, ada nggak? Hadir Pak. Muhammad Fajar, Hadir Pak. Imam Adin, Ada Pak. Noval Aryo, ada Noval? Ada Pak. Wilda, ada nggak Wilda? Wilda Zahrotul. Hadir Pak. Oke. Sebelumnya bisa dilihat ya di PPT-nya. Sekarang kita bakal belajar hukum gerak Newton dan vektor gaya. Sebelumnya hukum Newton tuh kalian pernah belajar gak sebelumnya? Berapa waktu SMP Pak? Waktu kapan? SMP ya? SMP Pak. Iya Pak. Ya, waktu SMP kayaknya ya belajar, tapi kayaknya baru sampai hukum kedua deh. Coba kita flashback dulu ya. Pas SMP kan belajar nih. Hukum Newton tuh ada berapa? Ada 3 Pak. Iya Pak. Ada 3. Boleh sebutin hukum kesatunya apa, Faik? Maaf Pak, saya lupa Pak. Saya cuma Oke. ingat cuma ada 3 Pak. Maaf ya Pak. Oke. Jadi sebelum itu hukum kesatu tuh hukum inersia ya atau kelembaman. Kalian pernah kayak ini nggak? Misal lagi naik mobil nih, terus mobil tuh tiba-tiba dari posisi maju cepat nih kencang, terus direm mendadak nih. Tubuh kalian kerasa ke bawah ke depan nggak? Iya Pak. Kenapa itu bisa terjadi coba? Karena yang tadinya lagi kenceng Pak tiba-tiba berhenti Pak. Jadi kayak ada sesuatu yang mendorong kita gitu Pak. Betul tidak Pak? Ya, betul. Lebih tepatnya karena tubuh kita mempertahankan kelembamannya ya di posisi cepat gitu. Kita boleh baca nih. Tuh, hukum gerak pertama Newton, yaitu hukum inersia atau kelembaman. Terus hukum bunyi Newton tuh kayak gini ya, hukum pertamanya. Setiap benda akan tetap berada dalam keadaan diam atau bergerak terus beraturan kecuali ada gaya eksternal yang bekerja padanya dan mengubah keadaan tersebut. Maksudnya gaya, jadi setiap benda tuh sebenarnya mempunyai gaya ya, yaitu gaya normal, gaya gravitasi. Jadi posisi benda tuh bakal diem dan mempertahankan kelembaman itu, yaitu bergerak lurus beraturan, dan itu tuh sama aja kayak diem. Oke. Nah, di sini bisa dijelasin juga. Hukum ini menjelaskan kelembaman atau inersia, yaitu kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaannya jika tidak ada gaya luar yang bekerja, misalnya gaya dorong atau gaya gesek. Benda akan tetap diam atau terus bergerak lurus dengan kecepatan tetap gitu. Jadi semisal kalau benda nggak dikasih gaya, misal kayak kardus, kita diamin aja nih, kita diamin, simpan, kardus itu nggak akan gerak kecuali kita dorong atau kita tarik kardusnya, karena ada gaya eksternal makanya kardusnya bisa bergerak begitu. Nah, di sini pun disimbolkan kalau rumus hukum Newton 1 itu sigma F sama dengan 0, yaitu total gaya sama dengan 0. F-nya tuh di sini gaya ya. Jadi tuh benda dalam keadaan diam atau bergerak lurus beraturan gitu.
Oke. Terus ada contohnya juga di sini. Bentar. Nah, contohnya hukum inersia. Bola golf akan tetap berada di tanah sampai penggolf memukulnya. Jadi ini hukum pertamanya ya. Jadi bola golfnya nggak akan maju kalau nggak dipukul gitu. Karena dia mempertahankan kelembabannya itu. Terus yang kedua nih, ada hukum Newton yang kedua yaitu hukum percepatan. Di sini tuh hukum percepatan tuh bunyinya kayak gini. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa. Maksudnya tuh kayak di sini tuh percepatan tuh mempunyai rumus ya. Rumusnya tuh bisa kayak sebut segitiga rumus gitu. Jadi yang pertama tuh di atasnya tuh percepatan. Harus digambar ya. Udah, yang pokoknya segitiga gitu dibikin segitiga, terus segitiganya dibagi 2. Jadi rumusnya kalau rumus percepatan tuh massa dikali kecepatan gitu. Ada di sini. Tuh, hukum ini menjelaskan hubungan antar gaya, massa dan percepatan. Ketika sebuah gaya F bekerja pada benda bermassa M, benda tersebut akan mengalami percepatan sebesar A. Semakin besar gaya, semakin besar percepatan. Semakin besar massa, semakin kecil percepatan. Jadi maksudnya kayak gini. Kalau misal massanya kecil tapi gayanya besar, kayak kita punya bendanya tuh misal kayak kelereng. Kita dorong dengan gaya 10. Kan kelereng kecil ya, berarti gaya percepatannya tuh pasti otomatis lebih besar dibandingkan kita ngedorong misal galon, kita dorong sebesar gaya tadi kelereng, itu percepatannya bakal lebih kecil soalnya masanya lebih besar daripada kelereng gitu. Di sini pun di rumusnya F sama dengan M kali A, yaitu dimana F yaitu gaya total yang bersimbol N, bukan simbol, konstantanya N, terus massa dengan yaitu massa benda kilogram, terus A-nya tuh percepatan benda yaitu meter per second kuadrat. Terus di sini hukum percepatan, mobil meningkatkan kecepatan ke depan karena gaya mesinnya lebih besar daripada gesekan di jalan. Tuh. Nah yang terakhir yaitu hukum ketiga Newton, yaitu hukum aksi reaksi. Setiap reaksi selalu memiliki reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah. Apa maksudnya? Maksudnya, misal kita kayak ngedorong tembok. Kita ngedorong tembok dengan gaya 50. Apakah tembok itu bakal bergerak atau enggak? Enggak sih Pak, bakalan diam aja. Nah, benar kata Fajar. Kenapa bisa diam? Karena tembok itu memberi perlawanan secara nggak langsung. Yang pertama, kalau misal dari logikanya sih, ya tembok kenapa nggak didorong nggak maju? Soalnya tembok juga kokoh. Nah, tapi sebenarnya kalau di fisika, si tembok juga memberi gaya. Jadi misal kita ngedorong tembok dengan gaya 50 Newton, si tembok juga membalas gaya tersebut dengan berbalik arah. Misal kita ngasih gayanya dari kanan 50 Newton, terus si temboknya ngasih gaya juga dari kiri sebesar 50 Newton. Jadi ketika vektor gaya tersebut dijumlah, dia jadi 0 dan itu gak bergerak kalau 0. Kayak hukum 1 Newton tadi, sigma F sama dengan 0, maka benda cenderung diam atau bergerak lurus beraturan gitu. Dan ini penjelasannya di sini ada lagi. Jika benda pertama memberi gaya pada benda kedua, maka benda kedua akan memberi gaya yang sama besar, tetapi arahnya berlawanan pada benda pertama. Kedua gaya ini bekerja pada benda yang berbeda dan saling meniadakan. Terus ada contoh lain, kayak contohnya kita ngedorong lemari. Biasanya ngedorong lemari itu, kita ngedorong lemari, kan lemari itu punya kaki-kaki ya. Biasanya kan kaki-kakinya tuh gak mungkin mengambang gitu kan, gak mungkin melayang.
dia pasti ketarik ke tanah kan. Nah, pas kita ngedorong tuh si kaki meja tuh pasti bakal ada gaya gesek. Nah, itu tuh hasil reaksi dari aksi yang kita lakukan ke lemari tersebut, yaitu aksinya itu kan mendorong. Terus reaksi dari lemari itu mengeluarkan gaya gesek gitu, yang sebesar aksinya gitu. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Atau aman? Saya mau bertanya tentang yang tadi Pak, hukum Newton yang kedua Pak. Oh ya, boleh Pak. Kan tadi hukum Newton kedua itu kan percepatan Pak ya. Iya. Dalam hukum Newton kedua itu apakah permukaan benda itu mempengaruhi percepatan benda tersebut Pak? Kan misalkan kan kelereng, kan tadi kalian kelereng bulat tuh Pak permukaannya. Iya. Nah itu tuh lebih cepat atau enggak Pak? Sedangkan kan kalau galon tuh kan permukaannya kan nggak bulat Pak, rata Pak. Itu mempengaruhi percepatannya juga nggak Pak? Atau enggak Pak? Oke. Kalau dari segi permukaan sih itu ya pasti mempengaruhi banget ya ke aerodinamisan, ergonomis yang gitunya. Soalnya kalau misal kita kayak ngedorong apa ya, ngedorong kubus kan ininya gede ya si alasnya, nggak kayak kelereng tuh kayak cuman dikit alasnya, jadi bisa bergerak lebih leluasa juga soalnya bentuknya juga bulat gitu, jadi itu mempengaruhi percepatan tersebut. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lagi? Izin Oke, Pak, Pak, saya mau gimana? bertanya. Kan Oke, tadi boleh, kata boleh. Bapak membahas luas penampangnya ya Pak. Ya, Nah, itu ada pengaruhnya juga nggak Pak dengan gaya Newton 3. Kan tadi di Newton 3 juga membahas mengenai yang Bapak contohkan tadi seperti lemari menghasilkan gaya gesek dengan permukaannya, itu gimana Pak? Pengaruh nggak? Ada hubungannya nggak? oh jadi hubungan antara luas penampang sama gaya geseknya ya? Iya Pak. Oke. Sebenarnya pasti ada pengaruhnya. Soalnya semakin kecil penampang, semakin kecil juga gaya geseknya gitu yang diberikan. Kalau dari sini aman nggak atau perlu penjelasan lainnya? Cukup Pak. Terima kasih. Oke. Oke, ada yang mau bertanya lagi atau dicukupkan? Oke, kayaknya dicukupkan aja. Kita lanjut, terus hukum ketiga, terus ada hukum hasil reaksinya, contohnya kayak pada peluncuran roket, pesawat ulang-alik memberikan gaya ke bawah dan gaya reaksi dengan ukuran yang sama mendorongnya ke atas. Jadi kayak yang tadi yang lemari atau kardus didorong gitu kan. Jadi gayanya yang dihasilkan tuh bakal sama tapi berlawanan dengan arah gitu. Terus kita lanjut karena ini pelajarannya kan mekanika teknik ya. Kita lanjut ke vektor gaya. Tadi udah sempat disinggung soal vektor gaya yang misal tadi kan lemari didorong. Terus lemarinya didorong dengan gaya 50 Newton. Terus bakal ada perlawanan dari lemarinya yaitu gaya gesek sebesar 50 Newton juga. Itu. Terus itu tuh masuk ke vektor gaya. Nah, vektor gaya tersendiri adalah representasi gaya sebagai besaran vektor yang memiliki arah dan besar. Gaya dapat ditunjukkan dengan sebuah panah di mana panjang panah menggambarkan besar gaya dan arah panah menunjukkan arah gaya. Nah, di sini juga vektor gaya tuh nggak cuman vertikal atau horizontal doang ya gayanya. Bisa juga membentuk sudut 45 derajat. Kayak di contoh. Nah, kayak di contoh ini. Penyebelahan gaya yang di arah tegak lurus. Di sini kan gayanya dari
sumbu J sama sumbu Y itu membentuk 45 derajat, membentuk sudut alfa. Tapi sebelum kesini kita bahas dulu yang gaya koliner. Nah, gaya koliner tuh gayanya searah. Jadi misal kayak ini kita punya gaya F1 sama dengan 5 kN, terus F2-nya sama dengan 12 kN. Nah, penjumlahan gayanya tuh yaitu 5 tambah 12 sama dengan 17 kN. R-nya tuh resultan gaya, R itu resultan gaya gitu. Nah, terus ada juga gaya sejajar. Kayak zoom dulu bentar. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Oke. Lihat, Pak. Terlihat. Kalau di gaya sejajar ini kita bisa lihat F1-nya tuh sama dengan 20 kN. Terus panjang dari sumbu X ke sumbu Y-nya tuh 10 meter. Sedangkan nih di gaya yang kedua, gayanya itu min 10 kN. Terus panjang dari sumbu X ke sumbu Y-nya tuh min 5 Newton. Nah, kita udah diketahui nih resultan gayanya tuh 10 kN. Tapi ditanyakannya tuh YR, yaitu panjang resultannya berapa. Nah, kita di sini bisa memanfaatkan hukum Newton pertama, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, ini sigma M sama dengan 0, yaitu sigma momen. Ini sama aja kayak sigma F per R, yaitu resultan tadi. Nah, kita masukin sigma M sama dengan 0, yaitu dari gaya yang pertama dulu, gaya F1. Jadi F1 dikali F1 tuh yaitu 20 kN dikali 10 meter. Ditambah dalam kurung min 10 dikali min 5 meter. Min 10 Newton dikali min 5 meter per 20 min 10. 20 min 10-nya dari mana? Dari gaya yang pertama. Gaya pertama dikurangi gaya kedua. Jadi gaya pertamanya itu kan 20 dikurang 10 kN gitu. Terus dari hasil ini ketemulah YR-nya tuh sama dengan 25 meter dari X ke Y di resultan gayanya gitu. Dari sini aman? Aman, Pak. Aman, Pak. Oke. Kita lanjut ke pematerian terakhir nih, yaitu arah tegak lurus ya. Nah, di sini kan kita punya gaya F. Dia nggak punya pendirian gayanya, soalnya dia nggak ke arah vertikal enggak, terus ke arah horizontal juga enggak. Jadi kita bisa sebut gayanya gaya banci. Nah, terus untuk menemukan penguraian gaya banci ini tuh kita bisa menggunakan trigonometri, bukan Pitagoras, trigonometri. Yaitu dari sini kan bisa di FI nih, misal FI-nya, gaya DI-nya. Jadi itu F dikali cos alfa. Kenapa cos? Karena yang diketahuinya, bentar. Oh ya, karena diketahuinya tuh pasti yang ini nih. Kenapa cos? Ini tuh ada di yang trigonometri tadi. Jadi cos tuh cos samping per miring gitu. Jadi ini sampingnya, ini miringnya. Jadi dapatlah ini rumus ini untuk FI. Terus kalau untuk FJ, ini F kali sin alfa, yaitu sin tuh, jadi sin tuh kita dapatnya depan per miring kali alfa gitu. Sin tuh sin demi depan miring. Jadi ada 3 kan bisa pakainya, yaitu sin demi. Sin tuh pasti depan per miring. Untuk cos yaitu samping per miring. Terus untuk tan tuh depan samping kalau nggak salah. Nah,
Udah, sekian dari Bapak. Ada yang mau ditanyain nggak? Kayaknya pematerian juga udah selesai. Mungkin dari saya enggak sih Pak, mungkin dari yang lain ada Pak. Dari yang lain ada yang mau ditanyain? Eh, mungkin dari saya juga cukup Pak, sudah cukup jelas ya. Oke. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Oh ya, sebelum Bapak tutup, nanti Bapak bakal memberi tugas kepada kalian untuk pertemuan minggu depan, yaitu untuk perhitungannya ya. Ini kan kita baru bahas konsepnya, jadi kalian minggu depan sekarang ngerjain tugasnya buat minggu depan, dan minggu depan bakal diterangin lagi tentang perhitungannya sama Bapak. Nah, cukup dari Bapak sekian. Sebelum kita akhiri, boleh pimpin doa sebelum di akhir kelas. Mangga buat ketua kelasnya. Ya baik, alhamdulillahirobbilalamin. Kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai dengan berjalan dengan lancar. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah untuk kita dan untuk semuanya. Sebelum mengakhiri, alhamdulillah kita berdoa dimulai. Ya, berdoa dicukupkan. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari Bapak. Mohon maaf bila ada salah penyampaian atau kurang jelas. Bisa ditanyakan di luar kelas ya. Ya, sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.